artinya sudah lego. Seandainya lebih awal pas quick count rilis lalu Pak Mahfud mengeluarkan pernyataan seperti ini, maka boleh jadi dia mendapatkan poin 10. Nah, kenapa? Karena betul-betul sosok kenegarawannya diperlihatkan. Tetapi saya kira ini tidak terlambat. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 930 TV dimanapun juga berada yang saya cintai. Ini luar biasa berita terbaru dan paling hangat ini. Di mana Pak Mahfud MD sudah legowo menerima posisinya sebagai mantan cawapres daripada Pak Ganjar Pranowo. Artinya apa? Ini tanda yang konkret dari Pak Mahfud bahwa secara tidak langsung mengamini kemenangan Pak Prabowo, dan saya kira ini yang ditunggu oleh banyak pihak. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Kita sesungguhnya berharap bahwa selain Pak Mahfud MD, juga Caimin ataupun misalnya Pak Ganjar dan Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan yang sama. Tetapi apapun yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini, tentu bagi kita semua, selama orang-orang yang ada di samping kiri kanan Pak Mahfud, dalam hal ini para tim pasangan capres yang masih koar-koar ingin mendorong proses Pilpres ini ke MK dengan asumsi-asumsi yang dibangun adalah kecurangan. Tentu kita berharap bahwa hal ini tidak diteruskan oleh mereka menyusul hasil pernyataan daripada Pak Mahfud MD ini. Bisa dibayangkan sahabat, kalau hal ini lebih awal disampaikan oleh Pak Mahfud, begitu sudah keluar quick count, tentu ini akan mendinginkan suasana. Tetapi ternyata kemudian beberapa hari sebelumnya, itu juga Pak Mahfud masih sempat ngotot-ngotot, sekalipun memang beliau ini masih on the track lah. Termasuk ketika orang bicara soal hak angket, Pak Mahfud sendiri menyatakan bahwa tidak mau tahu soal hak angket itu karena bukan ranahnya. Katanya DPR yang bicara soal pemilu, itu tetap ranahnya MK. Nah, disitulah kehebatan Pak Mahfud ini, kesejatian ilmunya Pak Mahfud sebagai ahli tata negara. Betul-betul tidak mau mencampur adukan antara kepentingan masyarakat banyak dengan kepentingan dirinya sebagai calon wakil presiden. Tentu beda dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar ini yang kita kenal dulu sebagai orang yang intelektual, orang yang smart, orang yang penuh dengan empati. Rupanya faktor kekalahan ini yang kemudian membuat dia begitu barbar cara berpikirnya. Ya boleh jadi memang sangat sakit hati dengan apa yang menjadi hasil daripada Pilpres. Kita tahu bahwa Pak Ganjar ini hanya mendapatkan 16%. Tetapi siapa yang mau disalahkan? Karena memang beberapa tempat yang ada di Jawa Tengah saja, yang kita tahu ada PLS atau ada PSL, pemungutan suara lanjutan yang ada di Demak yang 114 TPS itu. Di situ juga Pak Ganjar kalah. Padahal itu kampungnya. Gitu. Belum lagi misalnya di tempatnya si Butet yang sempat viral itu sebelum pemilihan pada pemilu tanggal 14 yang lalu, itu Ganjar menang di situ, tapi begitu dilakukan PSU atas rekomendasi temuan Bawaslu, kembali Pak Ganjar terganjar di situ. Dalam arti yang betul-betul dikalahkan lagi oleh Prabowo. Nah, fakta-fakta ini kemudian banyak orang berpikir begini, 1000 kali pun diulang Pilpres ini, tetap Prabowo yang menang. Terlepas dari orang-orang di luar sana yang menyampaikan bahwa ini ada kecurangan di dalamnya. Dan itu juga sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kecurangan dalam konteks di mana orang melakukan pemilihan itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena seluruh saksi-saksi partai politik ada di situ yang merupakan pengusung daripada capres-capres yang ada hari ini.
Oleh karena itu, apa yang dilakukan Pak Mahfud ini saya kira memang kalau kita mau berikan angka, ya 8 lah. Kenapa? Karena itu tadi, beliau terlambat mengeluarkan pernyataan menerima dirinya sebagai orang yang pernah jadi cawapres. Artinya sudah legowo. Seandainya lebih awal pas quick count rilis lalu Pak Mahfud mengeluarkan pernyataan seperti ini, maka boleh jadi dia mendapatkan poin 10. Nah, kenapa? Karena betul-betul sosok kenegarawannya diperlihatkan. Tetapi saya kira ini tidak terlambat karena hari ini masih dalam proses perhitungan realcom di KPU dan beliau sudah menyadari bahwa sesungguhnya memang dia kalah dalam kontestasi politik hari ini. Dan luar biasanya Pak Mahfud karena tetap menyemangati orang-orang atau para relawan yang berjuang selama ini di sekitarnya. Nah, inilah yang kita harapkan dari dulu. Dan sekali lagi harapan kita, seluruh bakal capres melakukan hal yang sama. Terutama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo serta Caimin. Jangan kemudian isu hak angket ini dijadikan alat bargaining terhadap penguasa ataupun penggunaan nanti. Karena saya menilai ada beberapa partai memang seperti Nasdem, seperti PKB menjadikan isu hak angket ini untuk mencoba dipakai membangun bargaining agar mendapatkan menteri. Baik itu di Pak Jokowi ataupun di pemenangnya itu Pak Prabowo. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, yang ada di luar sana yang masih berpikir waras, yang masih normal cara berpikirnya, jangan pernah ikut-ikutan terprovokasi dengan bangunan-bangunan informasi yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di pasangan capres yang kalah. Karena sudah pasti mereka akan melakukan terus-menerus hal tersebut demi untuk apa? Untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Tetapi sekali lagi dengan kemenangan Pak Prabowo di atas 50% sampai di angka 58% sampai hari ini, saya kira itu hal yang sangat luar biasa menandakan bahwa rakyat Indonesia cerdas memilih pemimpinnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.